Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya? Semoga dalam pertemuan ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya, walaupun belajar masih di rumah. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari pelajaran 7 tentang mengenal para rasul. Sebelum belajar, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak boleh buka buku cetaknya di halaman 72. Pada yang kita bahas pada halaman 72 ini adalah makna Rasul. Jadi anak-anak, iman kepada Rasul itu termasuk dari rukun iman. Sudah kita ketahui bahwa rukun iman itu ada 6. Salah satunya adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul artinya mempercayai dan meyakini adanya Rasul Allah. Nah, ini apa arti Rasul? Rasul artinya orang yang diutus Allah untuk menyampaikan perintah dan larangannya kepada umat manusia. Nabi dan Rasul itu jumlahnya banyak, tapi yang wajib kita ketahui dan imani ada 25. Coba mari sama-sama kita baca dan nyanyikan lagu 25 Rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatamul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nah, di sini ada pada Nabi Adam AS alaihi salam, itu jadi AS itu kepanjangan alaihi salam. Jadi dari Nabi dan Rasul 1 sampai 24 itu bergelar alaihi salam. Sedangkan nomor 25 Muhammad itu kepanjangannya sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi dan rasul. Anak-anak, para rasul itu sama seperti manusia biasa, membutuhkan makanan, pekerjaan, dan seterusnya. Namun, tidak semua yang ada pada diri rasul terdapat pada diri manusia biasa. Contohnya apa? Contohnya Rasul menerima wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nah, di halaman 73 itu ada bagian B, tugas dan sifat para rasul. Apa tugas para rasul itu? Yaitu tugas yang diberikan Allah kepada para rasul untuk menyampaikan kabar gembira berupa pahala dan telah memberi peringatan berupa siksa di dunia dan di akhirat kelak. Bagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 165. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulam mubashirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'dar rusul. Yang mana artinya rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Nah, sekarang sifat para rasul Allah. Yang pertama itu sidik, artinya benar. Bagi para rasul mustahil berbuat kesalahan karena rasul termasuk orang yang maksum. Apa arti maksum?
yaitu orang yang dijaga oleh Allah agar terhindar dari perbuatan salah dan dosa. Kemudian nomor 2, tabligh, artinya menyampaikan. Para rasul pasti menyampaikan wahyu kepada umatnya ya. Yang ketiga, kemudian amanah. Apa arti amanah? Itu dapat dipercaya. Bagi para rasul mustahil khianat dan tidak akan berbuat curang dan tidak akan berbohong kepada umatnya. Kemudian keempat, fatona artinya cerdas. Jadi bagi para rasul itu mustahil bodoh karena Allah telah memberikan ilmu pengetahuan yang luas sehingga para rasul akan berhasil dalam berdakwah. Jadi semua rasul itu ya mempunyai pikiran yang cerdas ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal 'ala rusuli illal balagul mubin." Maka tidak ada kewajiban atas para rasul selain menyampaikan amanat dengan terang. Anak-anak, pada pertemuan yang pertama ini Ibu akan kasih PR ya. Perintahnya adalah salin di buku tulis dan kumpulkan ke sekolah untuk dinilai. Anak-anak, jadi ada 5 soal. Ya, jawablah pertanyaan dengan benar ya. Ditulis di buku tulis, setelah ditulis ya, kemudian dikumpulkan sekolah berbarengan dengan tugas-tugas wali kelasnya. Kemudian kita lanjut ke pelajaran baca tulis Al-Qur'an. Nah, pada pelajaran baca tulis Al-Qur'an ini kita akan membahas tentang idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan iqlab, yaitu pada pelajaran 7. Anak-anak, sebelum kita membahas tentang apa itu idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan iqlab, ya, coba perhatikan dulu ya. Yang akan kita pelajari ini ialah tentang hukum nun mati atau tanwin dalam ilmu tajwid. Ya, jadi hukum nun mati atau tanwin dalam ilmu tajwid itu ada namanya izhar ya. Izhar yang sudah kita pelajari pada minggu yang terdahulu ya, itu namanya izhar halqi. Kemudian idgham. Nah, idgham ini ada 2 yang akan kita pelajari, idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah. Selanjutnya iqlab, kemudian ikhfa hakiki. Jadi yang kita akan bahas kali ini adalah tentang idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan iqlab. Anak-anak perhatikan apa itu pengertian idgham. Jadi idgham itu dalam secara bahasa artinya memasukkan atau meleburkan. Kemudian secara istilah ialah apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 6, yaitu ya, nun, mim, waw, lam, ro. Hukum bacaan idgham terbagi 2 ya, ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah berarti apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, yaitu ya, nun, mim, waw. Jadi huruf idgham bi gunnah itu ada 4. Nah, ini arti dari idgham tadi sudah dijelaskan ya. Idgham itu memasukkan, sedangkan bi gunnah artinya dengung. Jadi idgham bi gunnah artinya memasukkan nun sukun atau tanwin kepada salah satu huruf idgham disertai dengan dengung. Nah, ini Ibu kasih contoh ya, bacaan idgham bi gunnah bertemu dengan nun sukun. Misalnya iya ya, huruf iya bertemu dengan nun sukun. Ini ada contohnya, famay ya'mal, bukan dibaca faman tapi dibaca famay ya'mal karena nun sukun ini masuk ke huruf iya. Kemudian nun sukun bertemu dengan nun ya, dibaca infaati ya, jadi didengungkan dengan memasukkan infaati. Kemudian nun sukun bertemu dengan mim, mimmain ya. Nun sukun bertemu dengan waw, miwalin. Nah, kemudian sekarang tanwin.
tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah. Misalnya contohnya tanwin, fathah tanwin bertemu dengan huruf ya. Khairoyyarah ya. Jadi dimasukkan tanwin ini ke huruf ya. Kemudian fathah tanwin bertemu dengan nun. Qauman nakasu. Dhamma tanwin bertemu dengan mim. Nadhirum mubin. Kemudian fathah tanwin bertemu dengan waw. Syakirau wa imma kafura. Ya. Lanjut ke pengertian idgham bila gunnah. Apa itu arti idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah artinya apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro. Jadi idgham itu artinya memasukkan, sedangkan bila gunnah artinya tanpa dengung. Jadi idgham bila gunnah adalah memasukkan bacaan nun sukun atau tanwin ke huruf berikutnya tanpa disertai dengung. Nah, ini Ibu kasih contoh. Nun sukun bertemu dengan huruf lam. Mil ladunka ya. Jadi langsung masuk ke huruf lam nunnya. Mil ladunka. Kemudian nun sukun bertemu dengan roh. Mir rabbikum ya. Kemudian tanwin. Contoh tanwin bertemu dengan huruf lam. Khairul laka. Tanwin bertemu dengan huruf roh. Ghafurur rahim ya. Nah, itu tadi pengertian idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Sekarang kita pelajari tentang iqlab. Iqlab itu secara bahasa adalah pindahnya sesuatu dari asalnya. Sementara menurut istilah ialah mengubah atau menggantikan huruf nun sukun dan tanwin menjadi suara mim sukun, lalu disembunyikan ke dalam huruf ba yang berbaris disertai dengan dengung. Huruf iqlab itu cuma ada satu, yaitu ba. Ini contoh nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ba. Ya, nun bertemu dengan ba, mim ba'di. Jadi nun sukun ini masuk berbunyi ba, dimasukkan ke huruf ba berbunyi huruf mim. Mim ba'di. Kemudian tanwin bertemu dengan ba, sami'am basiro. Jadi tanwin ini langsung berbunyi huruf mim ba-nya itu ya. Sami'am basiro. Nah, ini ya ada di halaman 53 di buku cetak ya. Anak-anak boleh belajar di rumah ya tentang huruf idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah, kemudian iqlab ya, contoh-contohnya ini ya, anak-anak boleh belajar di rumah. Kemudian Ibu pada pertemuan yang terakhir ini Ibu kasih tugas ya, BTA-nya di halaman 54. Tugasnya adalah di buku cetak. Perintahnya, carilah hukum bacaan idgham bi gunnah, bila gunnah dan iqlab dengan cara menggarisbawahi kalimatnya. Kumpulkan ke sekolah ya, berbarengan tugas wali kelasnya untuk dinilai. Ya, ini semuanya ya anak-anak ya, satu halaman di halaman 54. Itu saja materi agama dan PTA pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan menyambung dengan pertemuan selanjutnya. Marilah sama-sama kita akhiri belajar pada kali ini adalah dengan membaca lafal Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.